Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sains di sini, welcome to Science Project. Pada video kali ini kita akan membahas tentang belajar Java. Penasaran sama videonya? Let's check it out. Oke, perkenalkan nama saya Ahmad Rusyadi dari Fakultas Teknik Prodi Teknologi Informasi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bolongan. Banyaknya bolongan pada sebuah bilangan didefinisikan sebagai jumlah bolongan dari setiap digit-digitnya. Digit 0, 4, 6, dan 9 mempunyai satu bolongan. Digit 8 mempunyai dua bolongan, dan sisanya tidak mempunyai bolongan. Diberikan sebuah bilangan bulat non-negatif n, cari nilai terkecil sedemikian sehingga banyak bolongan pada bilangan tersebut adalah tepat sebanyak n. Bilangan yang dicari haruslah non-negatif tanpa leading zeros. Sebagai contoh, 0, 10, 102, dan 123 adalah bilangan yang diperbolehkan, sedangkan 0001 dan 0023 tidak diperbolehkan. Di sini ada input 1, outputnya adalah 0, input 3, outputnya adalah 48, input 4, outputnya adalah 88. Nah, mengapa input 1, outputnya adalah 0? Karena 0 itu lebih kecil daripada 4 ataupun 6 dan 9. Makanya untuk input 1, outputnya adalah 0. Lalu untuk input 3, itu 4 dan 8. Jumlah bolongannya pada angka 4 itu ada satu bolongan, dan pada angka 8 itu ada dua bolongan. Jadi jumlah bolongannya ada 3. Nah, di sini juga kita tidak boleh menggunakan 08 karena pada soal itu tidak diperbolehkan. Lalu, mengapa di sini tidak angka 6 ataupun 9? Karena 4 itu kurang dari angka 6 dan 4 juga kurang dari angka 9. Makanya angka paling ideal di sana itu adalah 4. Dan itu tidak perlu kita rubah-rubah. Jadi, seandainya angkanya ganjil, maka output pertamanya adalah angka 4. Lalu selanjutnya, jika inputnya 4, outputnya adalah 88. 88 memiliki dua bolongan. Nah, di sini juga kita dapat menyimpulkan, seandainya bilangannya genap, maka outputnya pasti 8. Misalkan inputnya adalah 8, maka 8 kita bagi 2, lalu outputnya sesuai dengan jumlah pembagiannya. 8 berarti kita bagi 2 itu hasilnya adalah 4. Nah, jadi outputnya itu ada angka 8, 4 kali, seperti itu. Untuk lebih jelasnya, mungkin bisa kita lihat flowchart-nya. Ini adalah flowchart yang sudah saya sediakan dari start sampai end. Nah, di sini hal pertama yang kita lakukan itu sudah pasti adalah deklarasi. Di sini kita mendeklarasikannya cuma dua, integer angka dan integer i sama dengan 0. I sama dengan 0 berfungsi untuk perulangan. Lalu kita masukkan inputannya. Inputannya adalah angka. Angka kita masukkan, lalu di bawahnya ada decision. Jika angka tidak sama dengan 1, maka kita akan lanjut ke proses selanjutnya. Jika tidak, outputnya adalah 0. Sesuai dengan yang ada di soal tadi. Jika ya, maka akan masuk proses selanjutnya. Nah, untuk proses selanjutnya, di sini dia akan cek bilangannya itu genap apa ganjil. Nah, misalnya ganjil, jika angka dibagi 2, sisanya adalah 1, maka print 4. Artinya angkanya ganjil. Nah, lalu setelah kita print 4, kita kurangi 1. Karena 1 bolongan sudah diambil oleh angka 4 tadi. Jadi di sini tinggal kita kurang 1, lalu selanjutnya adalah angkanya nanti kita bagi 2. Nah, kita kembali ke sini dulu. Jika tidak, maka angkanya langsung kita bagi 2, karena nilainya adalah genap. Jika genap, dia akan langsung dibagi 2. Nah, nilai dari angka itu kita bagi 2. Misalkan 5, kita kurang 1 dulu, baru kita bagi 2. Misalkan 8, kita langsung bagi 2. Nah, lanjut ke proses selanjutnya. Di sini juga ada decision. Di sini untuk bilangan yang genap. Karena di sini kita sudah melakukan proses untuk bilangan yang ganjil dan kita kurangi supaya nilainya jadi genap. Angka kita bagi 2 untuk menentukan jumlah angka 8 yang harus kita print. Nah, di sini jika i kurang dari nilai angka dibagi 2, nilai yang ada di sini. Jika kurang, maka kita outputkan 8 sebanyak berapa hasil bagi dari angka dibagi 2. Misalkan tadi 4, angkanya adalah 5, sudah kita kurang 1, sisa 4, kita bagi 2, hasilnya adalah 2. Lalu, dia akan memprint 8 itu 2 kali. Jika tidak, program selesai. Ini bukan start ya, ini end. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian coding. Dan di sini akan saya percepat, karena ngoding itu perlu waktu. Kita bikin dalam satu package saja supaya teratur dan rapih. Jadi penyimpanannya cuma satu tempat.
Nah, programnya sudah selesai. Oke, kita coba run dulu baru pembahasan ya. Misalkan tadi inputnya adalah 1. 1 hasilnya adalah 0. 1. Nah, outputnya adalah 0. Lalu kita coba lagi. Misalkan inputnya adalah 3. 3 hasilnya 4, 8. Oh, di sininya ada yang kurang. Nah, gitu deh. Nah, ini padawan saja. Nah, kita coba lagi, kita ulang. Misalnya 3, 4, 8. Lalu seandainya misalkan 4, inputnya 4, outputnya 8, 8. Kok gini lagi? Oh, di sininya ya. Nah, gitu. Kita coba ulangi. Misalkan 4, outputnya adalah 8, 8. Nah, kita coba yang lain. Misalnya angka 9. Nah, 4, 8, 8, 8. Kenapa 4, 8, 8, 8? Itu kalau kita hitung jumlah bolongannya adalah 1, 3, 5, 7, 9. Ini adalah angka paling kecil. Lebih kecil ini kan daripada satunya itu adalah angka 6. Atau 8-nya misalkan di depan. Itu juga lebih kecil yang ini. Sekarang kita lanjut ke pembahasan codingannya. Sama seperti yang ada di flowchart. Ini flowchartnya. Kita deklarasikan. Nah, di sini deklarasinya. Untuk yang ini, kita input angka. Ini input angkanya. Yang ini. Itu di sini. Lalu decision-nya. Decision yang pertama, angka tidak sama dengan 1. Itu ada di sini. Jika ya, dia akan lanjut ke proses selanjutnya. Jika tidak, dia akan melakukan output 0. Nah, yang ini. Jika ya, yang ini. Jika tidak, yang ini. Selanjutnya, if angka mod 2. Cara penulisannya seperti ini kalau menggunakan bahasa Java. Angka mod 2 sama dengan 1. Anggaplah kita mencek angka ganjil. Nah, itu sama yang kayak di sini. Jika ya, print 4. Print 4, lalu angka kita kurangi 1. Jika tidak, dia akan langsung lanjut ke bawah. Angka dibagi 2, yang ada di sini. Jika I kurang dari angka dibagi 2, ya yang ini. Mungkin di sini kita rubah saja ya, supaya sama gitu. Nah, seperti itu. Kita print 8. Outputnya 8. Lalu I-nya kita incrementkan. Nah, ini incrementnya. Dia akan terus mengulang sampai proses ini tidak lagi memenuhi. Nah, setelah itu program selesai. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam pemrograman.